Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya menjelaskan lebih detailnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu dukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan-amalan zikir, wirid, dan doa-doa sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi lainnya dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan, keberuntungan, serta menjadi manfaat buat kita semua ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. 10 dosa besar yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya pun tidak main-main. Bisa saja dibalas langsung di dunia tanpa harus menunggu di akhirat. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Seberat apapun dosa hambanya jika bertobat, maka akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Namun jangan pikir semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 dosa besar yang ternyata tidak ada kata ampun, justru akan langsung dijebloskan ke dalam api neraka. Berikut ini 10 dosa besar manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyekutukan Allah atau syirik. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa besar. Misalnya, Anda menginginkan sesuatu tapi malah meminta ke dukun yang jelas-jelas hanya manusia, bukanlah Tuhan. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, tertulis dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dan yang kedua, putus asa. Siapa yang sering merasa putus asa karena gagal melakukan atau meraih sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya kepada manusia, bisa bernafas, melihat, diberikan rezeki yang cukup. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya berputus asa, sebab termasuk golongan kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dan yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua merupakan akhlak terpuji dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ibu. Akan tetapi jika sebaliknya merupakan dosa besar yang dilaknat dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu.
Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya yang keempat, merasa aman dari ancaman Allah Ta'ala. Kemudian merasa aman dari segala ancaman atau peringatan dari Allah SWT. Misalnya seorang ahli maksiat terus saja melakukan zina tanpa dia sadari Allah Ta'ala tidak pernah luput mengingatkannya. Allah Ta'ala selalu tahu di mana hambanya berada. Allah SWT berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Dan selanjutnya yang kelima, menuduh wanita baik-baik berzina. Allah SWT mengancam orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Hati-hati karena ini akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Ini juga dapat memengaruhi masyarakat dan menciptakan perpecahan, kekacauan yang menyebar. Menuduh wanita baik-baik berzina termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan suci berzina, kemudian tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 cambukan, dan jangan terima kesaksian dari mereka bahkan sesudahnya. Dan mereka jelas tidak patuh kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 24 2-5. Dan selanjutnya yang keenam, membunuh. Membunuh tentu saja dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Islam melarang keras tindakan seperti itu karena tidak hanya menciptakan kekerasan, kerusuhan, dan kekacauan dalam masyarakat. Islam menganjurkan untuk menjaga dan melindungi darah saudara-saudara muslim dan juga darah non-muslim. Allah SWT berfirman, barang siapa membunuh satu jiwa kecuali untuk jiwa atau untuk kerusakan dilakukan di bumi, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan seseorang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 5 dan seterusnya. Yang ketujuh, memakan harta dan anak yatim piatu. Yatim piatu merupakan anak yang sangat dispesialkan karena Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk anak yatim yang ditinggal ayahnya sejak masih dalam kandungan. Namun sayangnya sebagian orang masih memperlakukan anak yatim piatu secara tidak adil, bahkan memakan harta yang sudah jadi haknya. Ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim piatu secara zalim, mereka hanya memakan api di perutnya dan mereka akan dibakar dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 4-10. Yang ke-8, memakan riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa kewajibanmu dari riba mulai sekarang. Jika kamu benar-benar beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Dalam kutipan ayat tersebut secara jelas melarang memakan riba. Bahkan ini termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Dan yang ke-9, berbuat zina. Sudah jelas berbuat atau melakukan zina merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah SWT. Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Dan ke-10, lari dari medan perang.
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang maju untuk berperang, janganlah kamu membelakangi mereka dalam pelarian. Dan barang siapa yang membelakangi mereka pada hari seperti itu, sesungguhnya dia telah kembali dengan kemarahan dari Allah, dan tempat perlindungannya adalah neraka, dan celakalah tempat yang dituju. Quran Surat Al-Anfal ayat 8, 15-16. Dalam kutipan ayat tersebut menerangkan lari dari medan perang merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah SWT. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.